kita ketemu lagi di bagian yang kedua, yaitu tentang tipe atribut. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, atribut itu kan sebenarnya udah banyak, ya. Nah, sedangkan tipenya sendiri itu ada beda-beda, ya. Yang pertama, ini adalah simple dan composite atribut. Yang kedua, single value dan multi value. Yang ketiga, derive atau turunan. Yang keempat, mandatory dan non-mandatory. Kita akan bahas satu persatu untuk setiap contohnya. Yang pertama, simple attribute. Simple attribute di sini atau atribut sederhana adalah atribut yang sudah tidak dapat dipilah lagi. Kalau composite itu berarti atribut yang masih bisa diuraikan menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki makna. Contohnya, simple atribut itu misalnya nomor KTP. Nomor KTP itu tidak bisa kita pecah lagi. Nama itu juga kalau kita asumsikan namanya langsung nama lengkap itu juga tidak bisa kita pecah lagi. Nah, kalau composite atribut itu adalah sesuatu yang bisa kita bagi lagi. Misalnya, nama. Tadi, nama itu kita bisa asumsikan sebagai simple, tapi kita juga bisa asumsikan sebagai composite, di mana nama tadi itu kita bisa pecah menjadi first name, middle initial atau middle name, dan last name. Ya, jadi buat teman-teman yang misalnya punya namanya 3 digit gitu kan, kadang-kadang suka ditanya juga kan, atau kita misalnya pergi ke luar negeri, keluar kota, ngisi data diri, biasanya suka ditanya, first name-nya apa, last name-nya apa. Alamat. Alamat itu juga termasuk komposit, karena kita bisa pecah menjadi street, city, state, itu adalah provinsi, dan postal code, kode pos. Street sendiri itu bisa kita pecah lagi menjadi street number, street name, dan apartment number-nya. Ya. Nah, biasanya yang kita pakai itu kalau kalian mau detailkan langsung ke bawahnya. Tapi kalau kalian mau pakai yang atribut kompositnya, itu juga bisa. Ya. Nah, contoh yang salah di sini, ini adalah mata uang Rp ringgit dolar. Itu bukan komposit atribut. Tapi Rp ringgit dan dolar itu merupakan value dari atributnya. Ya. Lalu kita punya entitas kuliah, dia punya atribut buku. Di setiap atribut buku itu ada edisi dan ada judul buku. Nah, entitas kuliah itu agak aneh kalau kita punyanya atribut buku. Adanya juga entitas kuliah harusnya punyanya atributnya atribut apa aja? Atribut kode mata kuliah, nama mata kuliah gitu ya. Anggapan kita punya atribut buku pun itu boleh kita bagi menjadi edisi dan judul buku. Ya, itu kalau secara atribut bukunya saja. Nah, kalau mata kuliah di sini, ini ada dosen dan ruang kuliah. Nah, ini juga tidak cocok untuk menjadi komposit atribut, tapi lebih cocoknya menjadi dia adalah entitas, dan di sini adalah nama atributnya. Oke. Ini formal dan pesta, itu juga merupakan value dari kategori. Ini pun juga nama. Ya, jadi dia harusnya adalah entitasnya. Lalu ini adalah value-nya. Oke. Nah, tipe yang kedua, ini adalah single value dan multi value. Kalau single value berarti nilainya hanya bisa satu atau single. Kalau multi berarti value-nya bisa lebih dari satu. Contoh, orang punya nomor KTP itu pasti satu. Orang punya tanggal lahir juga satu. Contohnya, orang punya nomor KTP itu satu. Orang juga punya tanggal lahir itu satu. Tapi, kalau multi value itu contohnya bisa lebih dari satu nilai, jenisnya sama. Misalnya nomor telepon. Setiap orang bisa punya nomor telepon lebih dari satu, gitu ya. Nah, gelar, orang juga bisa punya lebih dari satu. Hobi, itu juga bisa lebih dari satu.
Kalau kita gambarkan, ya, secara IRD-nya, untuk single value itu elipsnya 1. Tapi kalau untuk multi value, elipsnya itu ada 2 garisnya. Ya, jadi menandakan untuk membedakan multi value dan single value itu dari jumlah garis di elipsnya. Oke. Tipe yang ketiga itu adalah derived attribute atau atribut turunan, di mana atribut ini nilainya diperoleh dari atribut lain yang berhubungan. Dan bentuknya dia opsional, berarti artinya derived attribute ini bisa tidak digambarkan dalam IRD. Tapi kalau misalnya mau digambarkan, itu harus digambarkannya dengan garis putus-putus. Ya, nanti kita akan kasih contohnya di belakang. Nah, misalnya umur. Umur itu tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Karena sebenarnya asal kalian punya atribut tanggal lahir, kalian bisa tahu umurnya berapa. Ya. Nah, tipe atribut yang keempat ini adalah mandatory dan non-mandatory. Kalau mandatory berarti nilai atribut itu harus ada isinya. Kalau non-mandatory itu tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang kosong itu boleh. Ya. Jadi ada yang namanya mandatory dan non-mandatory. Lalu ada istilah null. Kalau kalian ingat di kuliah-kuliah kita yang lain, ada istilahnya null dan kosong itu berbeda. Kalau kosong itu berarti nilainya dia punya nilai 0, integer 0. Tapi kalau null itu dia tidak punya isinya. Jadi blank gitu ya, tidak ada isinya. Nah, nilai null itu sendiri artinya itu dia not applicable, jadi tidak ada, atau missing, jadi kosong, hilang, atau not known, ya, tidak diketahui, gitu ya. Nah, ini contohnya kita punya IR diagram dengan cukup lengkap. Dia punya atribut komposit. Atribut kompositnya itu adalah contohnya si name, street, address, gitu ya. Itu sebagai atribut komposit. Lalu atribut bernilai banyak, itu contohnya phone number, gitu ya, garisnya 2. Dan ada yang namanya atribut turunan, yaitu age, garisnya putus-putus. Ini yang tadi saya bilang. Garisnya 1, tapi putus-putus. Dan jangan lupa untuk sesuatu yang unik, kita kasih garis bawah. Contoh yang kedua, lagi seperti ini. Berarti kita hanya memiliki atribut yang nilainya banyak, yaitu si skill. Lalu years employee itu adalah atribut turunannya. Ya, ini adalah turunan. Kalau yang skill ini bernilai banyak. Dan yang terakhir, ini adalah contoh juga atribut yang bisa bernilai banyak dan juga dia termasuk atribut komposit. Gitu. Ya. Dan kalau kasusnya 2 seperti ini bagaimana? Berarti si price dan effective date-nya itu juga bisa banyak. Ya. Materi kita yang ketiga, yang terakhir, ini adalah masalah relasi rekursif. Rekursif itu adalah dia berputar ke dirinya sendiri. Ya. Jadi artinya relasi rekursif itu menggambarkan entitas yang dihubungkan oleh suatu relasi tidak harus menunjuk pada entitas yang berbeda. Jadi alias entitas yang berhubungan dengan entitas dirinya sendiri. Ya, entitas yang sama dapat ikut serta lebih dari satu kali di dalam relasi dengan role yang berbeda. Ya, jadi contohnya relasi rekursif itu harus punya role, ya, harus jelas role-nya. Ya, jadi harus biasanya implisit, tapi biasanya terlihat juga dari namanya. Contohnya begini. Ya, kita akan punya nih tabel employee. Misalnya kita punya entitas employee. Nah, kita bilang employee ini works for employee lagi. Jadi dia ke dirinya sendiri. Maksudnya apa? Berarti artinya kita akan punya manager
di mana manajer itu sendiri sebenarnya adalah pegawai. Ya, jadi manajernya ini sendiri adalah pegawai juga gitu. Makanya dia berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi nanti di tabel employee atau di entitas employee kita akan punya yang namanya manager ID, di mana manager ID-nya itu sendiri adalah si employee ID gitu. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, contohnya begini. Contoh lain, ya. Jadi pegawai dengan manajer. Oke. Contoh lain, mahasiswa mendampingi mahasiswa lagi. Ya, kayak kalian tahu, kalian juga kan punya asisten. Nah, padahal asisten itu sendiri juga masih mahasiswa. Nah, itu adalah contoh dari relasi rekursif. Jadi kan mahasiswa ini punya kode uniknya adalah NRP. Jadi contohnya kalau kayak di kelas kita ini asistennya adalah Liman. Liman sendiri adalah mahasiswa. Dia punya NRP. Tapi ketika ditanya asisten dosen dari kelas ini, yang dicatat juga adalah NRP-nya. Gitu. Ya. Sekian pembahasan kita untuk satu modul besar, yaitu tentang konsep dan modul data. Terima kasih.